Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Muhammad Al-Fatih dengan NPM 2317051047 dan saya dari kelas B dan di sini saya ingin mempresentasikan untuk kuis 2 EA, yaitu membuat PPT dari sistem pakar, dari materi sistem pakar. Dan untuk NPM saya karena ganjil, maka akan membuat studi kasus dengan forward chaining. Oke, jadi langsung saja di sini untuk sistem pakar yang menggunakan forward chaining, yang mana studi kasusnya itu untuk sistem pakar yang mendeteksi apakah seseorang wibu atau bukan. Jadi di sini bakal dinilai apakah seorang termasuk wibu berdasarkan ciri-ciri khas mereka. Ya, jadi di sini untuk sistem pakar sendiri itu ada sistem pakar itu menganalisis data kebiasaan dan ciri seseorang. Terus ada forward chaining. Di sini metodenya forward chaining. Itu metode inferensi yang dimulai dari fakta awal. Terus untuk tujuannya sendiri menilai status wibu secara otomatis. Jadi untuk sistem pakar sendiri ya saya jelaskan secara singkat. Jadi untuk sistem pakar sendiri itu adalah sebuah sistem yang bisa menirukan sebuah seperti seorang pakar, seperti halnya pakar yang mana dia bisa mendeteksi sesuatu dari apa yang dia lihat. Jadi di sini kita akan membuat sebuah sistem komputer yang mana komputer itu bakal menilai sesuatu dari fakta-fakta yang ada gitu, dari fakta-fakta yang dia lihat. Maka di sini uh, untuk sistem pakarnya sendiri, untuk studi kasusnya sendiri di sini. Oh ya, di sini untuk fakta awalnya. Yang pertama itu fakta suka menonton anime, yang kedua suka membaca manga, yang ketiga memiliki koleksi merchandise anime, yang keempat menggunakan bahasa Jepang dalam chat sehari-hari, dan yang kelima itu suka cosplay dan menghadiri event anime. Lanjut di sini untuk aturan if then-nya atau aturan rules-nya. Itu yang pertama, if suka menonton anime dan suka membaca manga dan memiliki ketertarikan budaya Jepang. Terus yang kedua, if memiliki ketertarikan budaya Jepang dan memiliki koleksi merchandise anime dan kemungkinan wibu. Terus yang ketiga, if menggunakan bahasa Jepang dalam chat sehari-hari dan suka cosplay dan kemungkinan wibu. If kemungkinan wibu dan suka menonton anime dan suka cosplay dan status wibu kuat. Terus yang kelima, if tidak suka menonton anime dan tidak suka membaca manga dan bukan wibu. Terus yang terakhir, if status wibu kuat dan rekomendasi ikut komunitas anime. Itu jadi ini untuk aturan if then-nya itu. Jadi untuk aturan if then sendiri itu dari fakta-fakta yang sudah ada di slide sebelumnya, itu bakal diolah kembali datanya dan mendapatkan hasil yang baru, yaitu hasil dari then-nya. Jadi gabungan dari dua atau lebih fakta itu akan menghasilkan fakta baru. Contohnya di sini kan aturan yang pertama, jika suka menonton anime dan suka membaca manga, maka memiliki ketertarikan terhadap budaya Jepang. Gitu. Jadi punya fakta baru di sini. Kalau dia punya suka nonton anime sama baca manga, maka ada fakta baru yaitu memiliki ketertarikan budaya Jepang. Dan begitu seterusnya, itu bakal memunculkan fakta-fakta baru yang lainnya gitu. Oke, lanjut di sini untuk proses forward chainingnya di sini. Itu yang pertama itu suka menonton anime, suka membaca manga, memiliki koleksi merchandise menggunakan bahasa Jepang. Sebenarnya ini ada satu lagi itu rekomendasi, cuman belum lupa ditulis. Lanjut aja di sini untuk evaluasinya sendiri. Itu yang aturan yang pertama tadi kan udah dijelaskan, suka menonton anime, membaca manga, benar, fakta baru gitu. Memiliki ketertarikan budaya Jepang. Dan untuk yang aturan kedua, fakta memiliki ketertarikan budaya Jepang dan punya merchandise anime. Benar, maka fakta barunya itu kemungkinan wibu. Terus aturan yang ketiga, menggunakan bahasa Jepang dan suka cosplay, maka cosplay tidak ada, jadi salah. Terus aturan yang keempat,
fakta kemungkinan wibu, suka nonton anime, suka cosplay, maka cosplay tidak ada salah. Terus uh, terus tidak semua gejala negatif maka salah. Terus status wibu kuat belum ada, tidak berlaku. Oke, jadi untuk dari fakta-fakta ini ya, itu bakal dicek dari aturan if then-nya tadi. Kan di sini kan fakta awalnya suka menonton anime, suka membaca manga, memiliki koleksi merchandise anime menggunakan bahasa Jepang. Nah, berarti dia punya fakta yang pertama, kedua, ketiga, sama keempat ya. Yang kelimanya nggak ada. Ya, berarti dia cuma punya fakta 1, 2, dan 3 dan 4. Untuk fakta dia suka cosplay atau menghadiri event anime itu nggak ada. Nah, jadi di sini dari fakta-fakta ini kan, untuk aturan yang pertama itu benar, maka fakta barunya memiliki ketertarikan terhadap budaya Jepang. Terus fakta duanya itu juga benar, di sini memiliki ketertarikan budaya Jepang dan memiliki koleksi merchandise. Maka ini tertarik, maka fakta barunya kemungkinan wibu. Aturan yang ketiga juga benar. Untuk aturan yang ketiga, jika menggunakan bahasa Jepang sehari-hari dan suka cosplay. Nah, di sini cosplaynya nggak ada, maka untuk aturan yang ketiga ini salah. Maka aturan yang ketiga ini hasilnya salah. Terus yang keempat, suka kemungkinan wibu dan suka menonton anime. Nah, karena tadi dia nggak suka cosplay, maka aturannya salah kan, berarti kemungkinan wibunya nggak ada. Nah, karena aturan keempat ini ada kemungkinan wibu dan suka menonton anime, berarti yang keempat juga salah, karena fakta dari aturan ketiga ini nggak ada gitu, karena dari aturan ketiganya sendiri udah salah. Terus lanjut ke aturan kelima, jika suka menonton anime dan tidak suka membaca manga, dan bukan wibu. Nah, di sini juga salah ya, karena dari faktanya sendiri dia suka menonton anime dan suka membaca manga gitu. Berarti aturannya salah, berarti dia adalah wibu. Terus yang aturan yang keenam, jika status wibu kuat dan rekomendasi ikut komunitas anime. Nah, di sini untuk status wibu kuat itu jika dia kemungkinan wibu dan suka menonton anime dan suka cosplay, maka status wibu kuat. Tadi karena aturan keempat ini dia salah, maka aturan 6 tidak berlaku. Berarti untuk rekomendasi ikut komunitas animenya bukan, itu adalah salah gitu. Tidak berlaku. Jadi untuk kesimpulan dari studi kasusnya ini, dari contoh studi kasusnya, itu berdasarkan fakta dan aturan, berarti dia termasuk kemungkinan wibu karena dia ngikutin di aturan ketiga, aturan kedua dia kemungkinan wibu, jadi untuk kesimpulan akhirnya dia kemungkinan wibu, dan untuk rekomendasinya dia ikut komunitas anime untuk memperdalam hobi. Oke, jadi seperti itu untuk studi kasusnya. Jadi untuk kesimpulan dan manfaat sistemnya di sini, manfaatnya menilai profil berdasarkan kebiasaan, terus otomatisasi, evaluasi dengan forward chaining, terus pengembangan dan dengan fakta dan aturan baru. Terus untuk masa depan sistemnya di sini perbaikan akurasi dan cakupan penilaian wibu, dan juga integrasi teknologi AI untuk analisis yang lebih dalam. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.